Dia lebih taat mendengarkan ulama, kiai, sang masyhur tersebut, syekh tersebut daripada majikannya. Padahal itu amanah majikannya, itu uang untuk dibelikan buah-buahan dan segala macam untuk teman-temannya buat malam pesta pora aja. Suatu ketika hiduplah seorang pemabuk dari sebuah kota. Ia selalu minum siang dan malam bersama kawan-kawannya. Suatu hari ia mengadakan pesta. Semua kawan-kawannya duduk menunggu minuman yang akan dihidangkan untuk mereka. Ketika itu ia memberikan uang 4 dirham kepada hamba sahayanya untuk membeli buah-buahan di pasar untuk dihidangkan kepada kawan-kawannya dalam pesta tersebut. Dalam perjalanannya ke pasar, hamba sahaya itu menjumpai majelis Syekh Mansur bin Ammar Basri rahmatullah alaihi bersama para muridnya. Ia menghimbau kepada hadirin agar menyedekahkan 4 dinar kepada seorang fakir yang sangat membutuhkannya. Maka beliau berkata, barang siapa memberi 4 dinar kepada orang fakir ini, aku akan memberinya 4 buah doa. Maka mendengar hal itu, hamba sahaya tersebut memberikan 4 dirhamnya kepada orang miskin itu. Lalu Mansur berkata, sebutkanlah 4 permohonanmu. Maka hamba sahaya itu berkata, saya ini memiliki seorang tuan, atau saya ini memiliki seorang majikan, aku ingin bebas darinya. Maka Syekh Mansur pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan keinginan hamba sahaya tersebut, lalu berkata, lalu wahai saudaraku, apa keinginan engkau yang kedua? Hamba sahaya itu pun berkata, wahai Syekh, saya ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengganti 4 dirham yang kuberikan tadi. Maka Syekh itu lalu mendoakannya, kemudian berkata, apa keinginan engkau yang ketiga wahai saudaraku? Maka dijawablah hamba sahaya tersebut, wahai Syekh, aku ingin agar majikanku diberi taufik untuk bertobat dari dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Syekh Mansur rahmatullah alaihi pun mendoakannya dan berkata, wahai saudaraku, apa keinginanmu selanjutnya? Maka hamba sahaya itu pun berkata, aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuniku, majikanku, dirimu dan semua yang hadir dalam majelis ini. Masya Allah. Maka Syekh itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan ampunan bagi mereka semua. Kemudian hamba sahaya itu pun kembali kepada majikannya dengan tangan kosong. Dalam perjalanan pulang ia hanya mencemaskan dirinya. Yang paling buruk yang akan dilakukan majikanku adalah mencambukku, itu katanya. Maka setibanya di rumah, majikannya sedang menunggunya dan berkata, mengapa engkau terlalu lama? Maka hamba sahaya itu menceritakan seluruh kejadian tadi kepada tuannya. Ternyata berkat doa Syekh Mansur, majikannya tidak marah. Bahkan ia berkata kepada hamba sahaya itu, apa doanya yang engkau ucapkan? Maka hamba saya itu berkata, aku memohon agar ia mendoakanku supaya aku dimerdekakan. Maka majikannya berkata, kalau gitu aku pun akan memerdekakan engkau. Hamba saya itu berkata, aku mohon agar aku mendapat balasan atas 4 dirham yang kuberikan. Maka majikannya berkata, aku berikan 4.000 dirham kepadamu sebagai hadiah dariku, katanya. Lalu apa yang ketiganya? Penasaran nih majikannya nih. Maka jawab seorang hamba itu, aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik, hidayah wal inayah untuk bertaubat atas daripada perbuatanmu, kemaksiatanmu dan dosa-dosamu. Maka majikannya berkata, wahai hamba sahayaku, saksikanlah. Masya Allah, sedih. Aku bertobat atas dosa-dosaku, lalu apa selanjutnya? Penasaran nih majikannya nih.
Jawab hamba saya itu. Lalu aku berkata, aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan kepada syekhnya juga, kiai ini. Dan aku juga meminta doa agar semua dosa-dosa diampuni oleh semua yang hadir di sana. Maka majikannya berkata, Masya Allah, itu di luar daripada kekuasaanku. Maka pada malam harinya majikan itu pun bermimpi mendengar suara dan berkata, engkau telah memenuhi ketiga permohonan hamba sahayamu yang ada dalam kekuasaanmu. Maka apakah kamu berpikir bahwa kami tidak akan menganugerahkan yang ada dalam kekuasaan kami? Kami akan mengampunimu, hambamu, mansyurmu, dan semua yang hadir di sana. Masya Allah. Dari kitab Ithaf. Para pendengar semua, ini kisah pun yang sangat luar biasa ya. Kalau saya boleh mengatakan, ini yang pertama adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Ini yang dipakai oleh hamba sahaya tadi. Dia lebih taat mendengarkan ulama, kiai, sang mansyur tersebut, syekh tersebut, daripada majikannya. Padahal itu amanah majikannya, itu uang untuk dibelikan buah-buahan dan segala macam untuk teman-temannya buat malam pesta pora aja. Tapi akhirnya apa? Disedekahkan kepada fakir miskin. Ulama tersebut lalu mendoakan sebagaimana yang dikatakan tadi, sehingga atas doa keikhlasan ia dalam berbuat hal tersebut, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan kepada alim ulama, mendatangkan hidayah kepada majikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menggerakkan sesuatu. Bahkan hati-hati kita, bahkan hati majikannya pun digerakkan. Dipikirin hamba saya, majikan saya akan marah karena uangnya saya pakai untuk bersedekah. Tetapi Allah rubah hatinya, tadinya marah menjadi sabar. Bahkan kabulkan doanya si hamba saya tersebut melalui tangan daripada majikannya. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Asbab daripada ketaatan dan sedekah dan sifat kedermawanan, hingga akhirnya seorang majikan yang Masya Allah maksiat hari-hari, mabuk-mabuk siang dan malam, mendapatkan hidayah, taufik wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dermawan dan ikut daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.